Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi Nu'man sahabat juga sahabat. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Jadi sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau orang halal itu apa? Halal itu makan, minum, ya. Kemudian dari makanan ada, kemudian dari pakaian misalnya. Wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Tidak boleh zina, khamr, makan riba. Kemudian tidak boleh makan bangkai. Jadi yang disebutkan dalam Quran itu kalau makanan yang haramnya, Pak. Berarti yang setelah itu boleh. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusb wa tastaqsimu. Jadi itu diharamkan apa? Bangkai, ya, nggak boleh makan bangkai. Kayak Sumanto dulu makan bangkai orang. Wadamu darah, ya. Darah. Tapi di Jawa masih banyak nih ritual darah. Wah, haram. Walahmul khinzir, ya. Tuak ya. Khamr kan yasalunaka 'anil khamri wal maisir, qul karena jangan beli pohon memabukkan atau tidak? Ya maksudnya air nira, jadi sejauh dia belum memabukkan sih tidak apa-apa yang memabukkan itu ada proses lanjut. Iya, kalau memabukkan itu pakai proses. Durian pun bisa memabukkan. Air tape Ya, tape juga bisa memabukkan. Kalau dia difermentasi, dilamakan bisa memabukkan. Ya, itu yang haram ya. Anggur, jangankan anggur yang lama, whisky itu kan anggur semua. Anggur saja kalau di jus, Bapak taruh di kulkas lebih dari 3 jam itu bikin pusing. Ya, saya pernah juga taruh itu kulkas gitu kan. Saya lupa minum 4 jam saya minum pusing. Apalagi yang sudah jadi anggur beneran, anggur itu yang mabuk itu yang bertahun-tahun ya kan, dari tahun 50 itu bikin mabuk sekali. Jadi kalau mau ngejus anggur itu diminum langsung tidak apa-apa. Jangan dilamakan, itu bisa bikin pusing. Nah, ada yang pernah minum anggur? Karena anggur bagus buat kanker ya. Bukan kanker. Jadi haram itu jelas ya. Makanan itu jadi termasuk yang disembelih untuk selain Allah itu nggak boleh. Sesajen itu jelas haram ya. Bahkan itu syirik. Kalau yang suka makan sesajen Ya. Oh, ya Allah sudah ampuni kalau itu kan makanan sehat. Jangan makan ya. Dia udah kubur persembahan kepada setan tuh. Kita makan jangan. Makan setan. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. Gitu kan? Ini untuk Allah, ini untuk ya teman-teman kami. فَمَنْ كَانَ شُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اللَّهُ مَا كَانَ إِلَيْهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ. Jadi nggak sampai. Ya, kalau yang untuk syuraka, yang untuk dewa-dewa mereka nggak akan sampai ke untuk Allah, karena mereka menyekutukan Allah. Ini buat dewa-dewa termasuk untuk Allah, nggak nyampe. Ya, tapi yang untuk Allah yasilu ila syurakaihim, nggak nyampe, balik lagi. Saat mahkum. Jadi itu sudah ada dari zaman jahiliyah juga ada. Jadi jangan sampai kita makan makanan sesajen. Artinya jangan dimakan maksudnya. Jangan, kecuali kita nggak tahu untuk makan sesajen.
atau mungkin oh ini sayang gitu kan, daripada nggak dimakan buat saya aja gitu kan. Yang punya negatif dulu orang-orang tua kita adalah waktu mau panen padi biasanya kan bawa tumpeng kasih apa namanya ada ya sayur-sayur kuning, ada nasi kuning, ada telur ikan asin. Nah itu kan gua di sawah tuh. Nah itu boleh nggak dimakan deh? Kalau niatnya makan-makan nggak masalah, tergantung niatnya. Ya niatnya biasanya ya buat Dewi Sri apa gitu. Apa? Dewi Sri. Untuk yang dipuja itu maksudnya Oh, boleh. tapi kan manusia itu mubazir. Tapi kan maksudnya dengan manusia. Tapi kenapa dikasih makan ini sajikan? Dia kalau ngomongnya itu mubazir. Mendingan dimakan aja Pak ya. Udah berbuat setan buat saya aja ya. Yang pasti tidak boleh sesajen. Nah, kalau kita tidak tahu masalah gitu kan, Ustaz, sayang itu dibuang-buang. masalah budaya dengan agama, Ustaz. Kalau kita hanya berniat untuk sebagai budaya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mujayan, bahwa hubungan panenan mungkin itu nggak masalah, cuma ada makan. Tapi kalau budaya dicampur adukan dengan agama, nah itu mungkin yang menjadi permasalahan. Iya. Sementara kalau saya nggak salah mengkoreksi, perayaan Idul Fitri itu katanya, ini saya mohon dikoreksi, itu juga dulunya itu adalah perayaan hari-hari besar bukan umat Islam, tapi ditetapkan oleh sebagian hari besar umat Islam. Apakah seperti itu? Oh. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ini kalau hari-hari ini memang dibilang Rasul dalam Bukhari dan Muslim juga dikatakan al-Idu Idan. Ada hadisnya. Hari raya itu dua dalam Islam, Idul Fitri wal Idul Adha. Jadi itu kepercayaan Rasul. Yang namanya raya itu kan dirayakan, Pak. Ya, jadi sudah ada sunnahnya. Pertama juga dalam hadis Bukhari juga di situ ada Umar memberi baju baru. Ya, itu juga ada tradisinya dari dulu. Itu ada dalam Islam. Jadi saya ingin menepis bahwa tidak dirayakan, kan justru Aid itu raya. Aid itu kan kembali, jadi diulang tahun nih. Itu sudah Rasulullah mengatakan dalam Bukhari Muslim, al-Aidu Aidan. Wa hadza Aiduna, ini hari raya kita. Justru kalau kita merayakan Valentine, hari Ibu, hari Kartini, seterusnya, itu yang nggak sunnah. Justru kita bangga ketika Idul Fitri dan Idul Adha, kita benar-benar rayakan, kita meriahkan. Seperti itu, Pak. Itu, Pak. Jadi apakah itu dulu memang juga perayaan sebelum umat Islam? 2 hari itu ada hubungannya sehingga ditetapkan sebagai perayaan hari umat Islam. Iya, tapi nggak tahu kalau dulu kan sekarang diliburkan gitu kan, itu beda lagi masalahnya. Tapi yang jelas hari ini hari dirayakan di mana manusia itu makan, makanya dalam Rasulullah mengharapkan makan pada hari ini, kan gitu. Itu maksudnya makan gitu. Gitu. Jadi sudah ada hari diistimewakan, iya. Artinya Idul Fitri itu bukan tradisi orang sebelum Islam. Memang Idul Fitri itu tradisi orang Islam. Oh, sebelum Islam gitu ya. Oh, gini Pak. Jadi ada. Baik, ini penting saya jelaskan. Yang tradisi itu dia tradisi jahiliyah atau tradisi sebelum Islam, tapi ketika Islam menetapkannya jadi tradisi Islam. Ini. Dia itu tradisi yang bukan Islam. Ya, misalnya itu tadi. Jadi sebelum Islam sudah ada perayaan gitu kan. Ketika Islam datang, Rasul bilang, wa hadza iduna, dan ini adalah hari raya kami. Jadi Islam. Gitu. Walaupun dulunya udah dilakuin sama orang-orang dulu, nggak masalah. Yang penting Islam menetapkannya. Kan seperti itu. Misalnya sunnah. Sunat itu kan udah dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, ketika Rasulullah mengatakan khamsun minal fitrah, 5 yang termasuk fitrah, al-khitan, yang pertama khitan. Jadi Islam gitu. Jadi hal-hal yang
dari umat sebelum Islam. Kalau Rasulullah SAW bilang ini adalah ajaran Islam, maka jadi Islam. Itu penting karena banyak ada beberapa hal yang dari sebelum Islam itu ada dalam Islam dan itu ditetapkan. Itu Pak ya. Jadi bila demikian, apakah mungkin budaya-budaya yang sekarang itu marak disatukan dengan keagamaan itu juga mengacu ke sana. Budaya-budaya ini yang memang baik itu akhirnya menjadi budaya Islam. Iya, gini Pak, kalau dulu sudah ada budaya, tapi wahyu yang menetapkan ini adalah ajaran. Sekarang nggak ada yang punya wahyu kan? Jadi nggak bisa. Kalau dulu ada yang bilang Rasul juga mengadopsi budaya, ya karena wahyu memerintahkan itu. Iya. Sekarang nggak ada gitu kan. Maka saya tidak bisa mengatakan budaya ya udah termasuk Islam, nggak bisa. Budaya-budaya Islam kalau aja. ada alasan bahwa budaya itu tidak merusak tidak Islam, seperti nggak boleh. Artinya kan ada istilah sekarang, oke budaya konteksnya boleh berbaur, asalnya merusak hal beriman, nggak boleh juga. Selama ya tidak masuk syirik dan ibadah pastinya. Kalau iya, kalau masalah muamalah ya silakan. Misalnya tradisi salam-salaman ketika Idul Fitri itu kan juga maaf bukan salam-salaman ada maaf-maafan itu kan hanya di Indonesia Pak. Muter-muter kan di Indonesia. Tapi itu kan muamalah kan. Pulang kampung, pulang kampung, silaturahim. Pulang kampung ya itu silakan. Tapi kalau sudah masalahnya itu tadi sesajen itu kan syirik. Beda. Silakan aja gitu kan. Kalau itu kan sudah dilarang oleh hadis itu. Iya. Dilarang. Nah ini mungkin tidak jelas karena biasanya ini merupakan budaya-budaya dalam keagamaan. Nah, ini mungkin apa beliau-beliau ini para ahli hukum itu mengacu pada zaman Rasulullah dulu. Walaupun dulu ada wahyu, tapi kan sebagai uswatun hasanah itu kan Rasulullah. Apakah mungkin seperti itu sehingga sekarang banyak marak budaya itu dilibatkan dalam hari-hari keagamaan, acara-acara keagamaan. Seperti apa Pak? Ya kan macam hari 7 hari 3 hari. Iya. Dan sebagainya lah mungkin. Itu tadi tidak ada tuntunannya Pak. Walaupun itu tidak syirik, tapi ya sia-sia gitu. Gitu aja. Ya seperti pernikahan Pak, jadi kalau yang pernikahan. Dia korban nikah kan sebelum ada pernikahan. Tapi pada umumnya terjadi itu korban nikah itu setelah pernikahan. Ini kan artinya sudah budaya berbaur di sana. Nah ini kan harus dipahami oleh Muslim. Korban nikah itu sebelum nikah. Tapi pada orang yang dulu pasti korban nikah itu setelah. Ada yang khutbah nikah sebelum ini Pak. Kalau ada yang 2 kali. Jadi sebelum nikah itu khutbah nikah, setelah itu ceramah umum. Jadi itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia nggak ada sama sekali setelah nikah itu mungkin. Jadi kalau awalnya khutbah, yang kedua bukan. Kalau wakilnya itu kan dalam 1 jam bisa 4 episode yang nikahin orang ini kayaknya nggak sempat kamu. Iya, berbagi keuangan. Baik, jadi yang haram jelas. Nah di antara keduanya ada yang mustabihat, ada hal-hal yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini juga bagian tadi Pak yang Bapak bilang. Kalau yang syubhat itu gimana? Nggak ada ketentuannya. Ya, orang manusia kebanyakan nggak tahu. Faman ittaqa syubhat fa istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Jadi barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang sama-sama itu yang tidak jelas halal dan haramnya, dia maka telah bebas, telah bersih dalam agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia jatuh pada yang haram. Biasanya seperti itu. Ya. Ini syubhat gitu kan. Orang pekerjaannya syubhat. Dia kerja di bank yang riba, itu syubhat, bisa jatuh ke haram. Walaupun tidak semua harta itu
Nanti ada penjelasannya apa yang dimaksud dengan syubhat itu. Imam Ahmad mengatakan syubhat itu ikhtilatul halal itu haram, bercampurnya halal dengan haram. Seperti itu. Di sini disebutkan karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fi. Seperti pengembala kambing, dia mengembala kambingnya itu di sekitar batas-batas. Maka dia hampir saja masuk ke dalam batas itu. Dia punya ladang ya rumput gitu kan, ada batasnya, yang ini punya orang. Dia gembala dekat-dekat situ, nah nanti bisa loncat itu kambingnya masuk ke batasan itu, masuk ke tempat orang lain. Ya seperti itulah syubhat. Ala wa inna likulli malikin himan, ya, setiap raja itu mempunyai batasan dan batasan Allah adalah hal-hal yang haram. Ya. Jadi itu syubhat. Ya, di sini juga syubhat misalnya dalam Bukhari Muslim Rasulullah SAW mengatakan, saya pulang ke rumah, kemudian saya melihat ada kurma ya, berjatuhan di bawah kasur saya di satu tempat. Kemudian aku angkat, kata Rasulullah, aku ingin makan, tapi aku takut termasuk sedekah, maka aku buang. Gitu. Contohnya, ini nggak tahu ada sedekah atau hadiah, karena Rasulullah tidak menerima sedekah, sedangkan hadiah diterima Rasulullah. Ya seperti itu. Jadi syubhat di rumah gitu, contohnya ada duit 2 juta gitu di depan, wah langsung ambil gitu kan. Kalau kita langsung senang gitu kan, apalagi. Nah kalau kita sebagai orang yang beriman itu, ini syubhat ya. Ini syubhat ya. Jangan langsung kita makan, kita kasih ke orang ke yang berwajib, nanti dimakan polisi gitu ya. Dari kos polisi malah dimakan polisi. Dimakan duluan. Ya. Tapi syubhat ini tentunya bukan waswasa ya, itu syaitan gitu. Karena kita wudu gitu, ada yang waswas. Itu tangannya belum kena, busuk lagi. Itu tangannya meleleh, termasuk perut gitu kan, kayaknya udah keluar angin gitu, padahal nggak keluar angin, itu waswasa seperti itu, bukan termasuk syubhat. Ya, jadi Hasan Basri mengatakan pertakwaan seseorang itu melekat dalam orang-orang yang bertakwa selama mereka meninggalkan banyak yang halal. Jadi salah satu konsekuensi orang yang ingin meninggalkan syubhat, ya, dia meninggalkan banyak yang halal. Karena takut masuk ke yang haram, itu maksudnya. Misalnya nonton bola itu boleh nggak? Boleh gitu kan. Main bola boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nembus ya waktunya lewat maghrib, sholat, jadi haram kan? Gara-gara main bola. Ya. Ada nggak bola itu dilakukan setelah waktu sholat? Biasanya kan bentrok pas maghrib, menyembang maghrib atau subuh misalnya gitu. Itu sudah sebelum asar. Lalu ketika asar di break dulu gitu kan, sholat dulu, nggak ada kan. Kalau mau sholatnya apa? Mainnya setelah sholat. Jadi itu hal-hal yang syubhat. Nah kemudian di sini ala wa inna likulli malikin himan. Ya. Itu termasuk ajaran Pak. Kalau yang syubhat-syubhat sama kita tinggalkan. Nah ini poin kedua tentang apa namanya, hati. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Dalam jiwa manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kulluhu. Apabila baik maka seluruh tubuh baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Kalau segumpal daging itu jelek maka itu jelek, yaitu al-qalbu, kalbu. Jadi kalbu ini macam-macam ya. Kalbu dalam bahasa Arab itu dua Pak sebenarnya artinya. Secara bahasa dia itu bisa
jantung, bisa hati, lever. Kadang juga kita berdebar hatiku, padahal jantung yang berdebar, ya kan? Hati saya berdebar padahal jantung salah. Ya, juga qalb, ya. Ini di mana tempatnya? Ya, sehingga di sini perdebatan. Ya, ada yang mengatakan qalb itu adanya di otak. Karena Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka tidak paham dengan hati itu, berarti di otak. Terlepas dari itu, qalb itu adalah di dalam manusia, ya, makna dari manusia, bukan jasadnya. Di dalam, maksudnya bukan makna sesuatu yang maknawi. Ya. Baik, tadi kalau kita lihat secara arti bahasa, memang qalb itu jantung. Jantung ini memang mempunyai peran penting, Pak. Orang senam jantung supaya nggak sakit, karena jantung ini dia sangat fatal dan vital. Kenapa? Jantung ini memompa 700 liter darah setiap hari. Bayangin. Kalau kita memompa 700 liter susah. Ini jantung memompa sendiri 700 liter setiap hari. Luar biasa. Ya, dan penyakit jantung adalah penyakit yang mematikan. Termasuk lever juga, hati juga seperti itu. Itu secara kesehatan. Ya, lever, sakit kuning, sakit hepatitis dan seterusnya itu lever, jantung, hatinya. Nah, yang maknawinya kalau kita maknakan berarti dalamnya manusia, ya tentu hatinya atau jantungnya, yang penting dalamnya manusia. Kata Rasulullah, kalau hatinya baik, maka insya Allah jasadnya baik. Gitu biasanya. Ya. Kalau hatinya jelek, maka seluruh jasadnya jelek. Kalau orang hatinya baik, insya Allah dia akan berbuat baik. Kan gitu. Dia tergerak untuk beramal soleh, berinfak, ya, bermasyarakat, kemudian melakukan hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Tapi kalau hatinya buruk, ya udah, dia maunya mukul orang, aniaya, ya, marah-marah. Ya. Kayaknya pembunuh itu kalau sehari nggak bunuh itu, dia hatinya nggak nerima. Kenapa? Hatinya jelek. Begitu, Pak. Hatinya jelek. Ya. Ini juga kenapa tadi makanan halal dan haram di situ jelas dikaitkan dengan hati. Ternyata ada kaitannya, Pak. Kalau makanan yang haram itu kita makan, itu pengaruh ke hati kita. Ya. Korupsi kita makan, jadi darah itu darah dari yang haram, makanya panas terus semua. Ya. Sakit liver, ya. Seperti itu kan. Orang yang merampok gitu kan, dia punya duit, tapi duitnya cepat habis. Kenapa? Ya buat main cewek, main judi, haram. Dia mengalir darahnya ke haram. Jadi dia inginnya maksiat, pengaruh. Gitu. Jadi kita nauzubillah dari hal yang haram, ada pengaruh ke dalam hati. Juga pengaruh juga misalnya ke dalam doa, ya. Karena suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas minta Rasulullah untuk mendoakan dia menjadi orang yang dikabulkan doanya. Kata Rasulullah, "Atib mat'amaka takun mustajabatan." Perbaiki makanan kau, niscaya kau akan dikabulkan doanya. Gitu. Jadi jangan berharap kalau kita makan yang haram, baik itu yang zatnya haram atau kita dapetin cara yang haram, kita mau dikabulin doanya. Susah. Jadi kasih sayang Allah itu susah datang karena kita makan yang haram. Mungkin juga pengaruh kepada anak-anak kita. Waduh, ini kenapa anak saya bodoh atau tidak bisa belajar, susah, ya, belajar agama apalagi gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam jiwanya, yaitu makanan yang haram itu, ya. Karena misalnya Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu kan cahaya. Kemudian dia badannya dipenuhi dengan hal yang haram, nggak ketemu, ya. Sehingga mungkin sulit ngafal Quran, sulit belajar agama, pokoknya yang sulit yang lain-lainnya, karena itu tadi ada yang mengajak. Jadi makanan yang haram pengaruh juga kepada hati dan mungkin juga kemampuan dalam berpikir. Ya.
ulama-ulama dulu itu dilihat benar-benar makanannya dari mana, harus tahu. Kayaknya mereka banyak bekerja untuk mencari makan sendiri kan, ketimbang dikasih sama penguasa. Enggak, saya mau yang halal, ini buat penghafal Quran, ini buat penghafal hadis, seperti itu. Ya. Itu yang berkaitan dengan hadis ya, tentang syubhat dan kalbu ya. Tapi Pak Ustaz, mungkin untuk kondisi sekarang kita kan nggak mungkin kalau kita dikasih makanan sama teman atau tetangga, apakah itu haram atau enggak? Oh iya. Gitu kan? Begini aja. Kita makan langsung. Kita makan langsung. Akibatnya untuk kita, padahal sebenarnya kita makan haram. Enggak masalah Pak. Tapi kalau kita tahu dia itu, kita tinggalkan Pak. Atau misalnya dia pencuri, berarti kebanyakan hartanya kan dari curian. Syubhat kita tahu gitu. Tapi kalau kita nggak tahu gitu, atau dia orangnya biasa-biasa, kita nggak tahu, dia itu tidak mempunyai sifat mencuri atau korupsi, ya kita makan gitu. Kalau koruptor datang ke bapak ngasih 10 juta, bapak terima nggak? Terima. Nah itu maksudnya di sini syubhat itu ya. Nggak tahu kan, ini bisa jadi dari hartanya, bisa dari korupsi. Baik kita tinggalkan kan. Kalau memang dia sudah jelas, tapi kalau dia tidak mempunyai sifat-sifat seperti korupsi atau pencuri, ya nggak masalah kita makan. Gitu. Tapi kalau dijelaskan, misalnya koruptor nih, kasih. Oh jangan. Dia langsung ditangkap nanti. Tapi ada hadis yang mengatakan salah satu zakat itu mencuci harta, itu gimana? Kenapa? Cuci harta, harta yang beriman dibersihkan dengan sedekah. Jadi sebenarnya betul, tapi itu sebenarnya lebih kepada dosa kita, gitu. Atau ketidaktahuan kita. Gitu loh Pak. Mungkin harta yang kita ambil itu ada yang kita tidak tahu itu dari yang haram. Bukan kita tahu. Kita sadar. Itu. Jadi pertama dosa kita, dosa yang bukan berkaitan dengan duit. Dengan duit ini kita dihapuskan dengan gitu Pak ya. Yang kedua, harta yang kita tidak tahu itu mungkin dari yang haram, nggak sadar atau kita bersihkan. Bukan korupsi. Wah, saya zakat ini supaya hilang, nggak bisa. Itu nggak seperti itu dipahami. Sekarang para orang di atas itu. Ya, ingat saya. Kita begitu, korupsi 100 miliar, 1 miliar, udah ibadah haji aja dihapusin doang. Bangun masjid 10. Oh banyak ya? Ya. Gini. Untuk mencuci. Kalimatnya tadi hadis tadi itu. Dipahaminya seperti itu, tidak seperti itu. Karena nanti ada hadisnya selanjutnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu thayyib, tidak menerima satu amalan kecuali yang thayyib. Jadi tidak menerima zakat, amalan, yang harta kecuali yang baik-baik, yang halal. Ya. Ada lagi? Untuk harta rampas perang gitu ya. Oh beda ya. Ada bab tersendiri tentang harta rampasan perang. Tapi perang Rasulullah sama perang sekarang ya lain. Sekarang memang perangnya mau merampok. Orang suka dulu. Jangan kita perang langsung, dia mau merampok. Dasar. Iya. Itu mah beda. Ada lagi? Kita cukupkan mungkin ya sampai sekarang. Ya, besok kita lanjutkan dengan hadis yang ke-789, tapi mungkin sampai setengah 10 mungkin baik 10 karena saya ada jadwal di BPPT, jadi besoknya saya harus kejar kereta dulu. BPPT tetap ada, tapi mungkin nggak sampai siang begini, nggak sampai setengah 11, jam 10 atau jam 10 kurang 15 selesai. Jadi kita kalau bisa bawa hadir yang tepat sehingga kita bisa jelasannya lebih banyak.
Oke, mungkin demikian kita tutup dengan Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.